Oke, di materi kedua belajar teknikal analisis saham ini, saya akan menjelaskan tentang mengenal tren suatu saham ya. Kita pasti sering dengar yang namanya trend is your friend. Tren adalah temanmu. Never fight the trend, jangan melawan tren ya. Nah, sebenarnya tren itu apa sih? Tren itu kecenderungan arah pergerakan harga ya. Kecenderungannya kemana? Bisa naik, turun, atau menyamping atau sideways gitu. Nah, sebelum kita belajar tren, kita akan mempelajari tentang bagaimana tren itu terbentuk sih. Nah, pergerakan bid over yang di materi sebelumnya itu akan membentuk sebuah candle ya. Kemarin proses pembentukan candlenya. Nah, kumpulan candle ini akan membentuk sebuah tren ya. Jadi candle-candlenya berjajar, dia akan membentuk sebuah tren. Trennya naik, sideways, naik lagi gitu. Seperti ini proses pembentukan tren. Nah, menurut Do teori itu ada 3 macam ya. Ada uptrend, itu kecenderungannya naik. Ada downtrend, kecenderungannya turun. Ada sideways, kecenderungannya menyamping atau tetap. Nah, dari 3 jenis ini masih dibagi 2 ya. Ada major trend, ada minor trend. Yang bedain ini adalah time frame-nya. Kalau minor trend itu biasanya maksimal pakai time frame daily analisanya. Tapi kalau major trend bisa pakai weekly, bisa pakai monthly. Jadi lebih ke investasi atau swing panjang seperti itu. Nah, untuk data-data yang digunakan untuk menilai sebuah tren itu minimal 1 tahun ya datanya gitu. Jadi kalau datanya baru 1 bulan atau baru 1 hari saham IPO itu kita belum bisa menilai sebuah tren gitu. Nah, ini contohnya untuk saham uptrend ya, kecenderungannya naik, ini harganya naik. Nah, ketika saham itu di sini ya, ini kan harga terendahnya, kemudian dia naik. Nah, koreksinya ini dia nggak akan balik lagi ke sini gitu. Jadi dia lebih tinggi daripada harga low-nya. Ketika dia naik lagi, dia lebih tinggi dari kenaikan yang sebelumnya, dan ketika dia koreksi, dia lebih tinggi dari pada saat koreksi sebelumnya gitu. Begitu seterusnya sampai dia harganya semakin naik. Yang kedua adalah downtrend ya, kecenderungannya turun. Kebalikannya kalau tadi di bawah, kalau ini yang atasnya. Jadi ketika dia koreksi dia lebih rendah daripada sebelumnya, dan ketika dia naik ini dia nggak akan kembali setinggi yang sebelumnya gitu. Dia kan lebih rendah dari ini lebih rendah dari yang ini lebih rendah dari yang ini, kemudian ini juga lebih rendah daripada yang atasnya, sampai dia harganya bergerak turun ke bawah. Kemudian yang ketiga adalah sideways ya, kecenderungannya menyamping atau tetap. Harganya nggak kemana-mana, range-nya hanya di situ-situ aja gitu. Jadi ketika dia naik, turun, dia akan menyentuh area-area yang sama gitu. Nah, selanjutnya bagaimana menilai dimulainya suatu tren gitu. Kalau tadi kita bisa menilai, oh ini arahnya naik, ini arahnya turun, ini arahnya menyamping gitu. Nah, sekarang bagaimana kita menilai saham yang dari awalnya turun, dia akan balik lagi naik. Nah, itu beberapa teman-teman kadang suka bingung, ini sudah mulai uptrend atau ini sudah mulai downtrend atau sebaliknya gitu. Nah, ada 2 cara untuk menilai dimulainya suatu tren itu. Yang pertama dengan teori juga ya, pakai Van Principle. Kemudian yang kedua dengan gerakan zigzag ya, yang kita sering dengarnya ada low, high, higher low, higher high, higher low lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, gimana cara pakainya? Yang pertama Van Principle ya. Teman-teman bisa googling, sebenarnya teori Van Principle itu banyak sekali ya di Google atau di mungkin YouTube lainnya gitu, banyak yang menjelaskan soal ini. Sebelumnya pergerakan harga saham itu akan menghasilkan candlestick ya, candlestick yang tadi udah kita pelajari di awal. Nah, kumpulan candlestick ini akan membentuk chart pattern ya. Yang di awal tadi saya nggak sebutkan chart pattern karena memang kita belum belajar chart pattern. Nah, kumpulan dari chart pattern ini akan membentuk sebuah trend line yang garis-garis seperti ini gitu. Nah, teori dari Van Principle ini adalah menilai di mana sih dia mulai dikatakan downtrend dari fase uptrendnya gitu. Yang pertama di sini, dia sedang uptrend ya di sini. Kemudian dia naik turun seperti ini. Kemudian dia membentuk new low ya. Dari ini kan low-nya di sini, kemudian ini lebih rendah ya dari yang di sini.
kemudian dia new low lagi di sini, ini lebih rendah lagi dari yang di sini. Nah, ini membentuk new low lagi di sini. Nah, dikatakan mulai downtrend dari fase uptrendnya itu adalah di fase di sini, trendline yang ketiganya. Jadi ini namanya trendline pertama, ini trendline kedua, dan ini trendline ketiga. Dikatakan mulai downtrend di area sini. Jadi ketika ada saham naik kemudian dia turun mungkin di area sini, belum tentu dia itu downtrend ke bawah, karena bisa jadi ketika dia turun ke sini balik ke sini, ini bisa lanjut naik lagi ke atas. Nah, itu masih dalam fase uptrend. Tapi ketika dia sudah membentuk 3 trendline seperti ini kemudian dia breakdown, nah ini artinya dia sudah mulai fase downtrendnya, seperti itu. Kemudian contoh dari downtrend kembali ke uptrend juga sama kebalikannya, ketika dia membentuk higher high yang pertama ya. Jadi ketika dia low kemudian turun ke sini, ini lebih tinggi dari sini gitu, kemudian naik lagi dan ini lebih tinggi dari yang sini, ini lebih tinggi daripada yang sini. Nah, ini adalah fase dimulainya fase uptrend gitu. Jadi ketika kita beli misalnya di area di sini break ya, kita berharap naik, padahal dia bisa jadi masuk lagi ke sini turun, itu bisa jadi gitu di saham gitu. Jadi untuk menilai suatu saham itu trendline-nya reversal atau putar balik gitu, itu harus dengan 3 trendline seperti ini gitu. Jadi ini tingginya harus lebih tinggi gitu ke atas. Nanti ada contohnya. Kemudian yang kedua ada gerakan zigzag ya. Gerakan zigzag itu yang mungkin sering banyak yang pakai ini ya. Ada low high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Seperti ini adalah fase downtrend ya. Ketika dia sudah membentuk lower low di sini, jadi dia udah mulai dikatakan downtrend. Kemudian fase uptrend ya, dari low di sini, kemudian ada higher high, ada higher low, jadi ini lebih tinggi ya daripada yang di sini. Kemudian muncul higher high lagi, lebih tinggi dari yang di sini. Kemudian muncul higher low, lebih tinggi dari yang sini, dan seterusnya. Dan di sini sudah mulai dikatakan mulai fase uptrend. Begitu teorinya, 2 teori ya, ada Venn principle dan gerakan zigzag. Bagaimana implementasinya di chart ya? Ada contohnya, contoh dari fase uptrend dia mulai downtrend ya di saham WSKT. Jadi dia ini low-nya yang pada saat dia mulai fase uptrendnya ya, kita tarik trendline-nya yang pertama. Ketika dia di fase di sini turun, ini belum dikatakan dia downtrend ya, karena ini low-nya yang pertama tadi gitu. Jadi ini high-nya, kemudian membentuk low, new low ya di sini, terus membentuk lower high ya, karena ini lebih tinggi ya, ini lebih rendah daripada yang di sini. Kemudian membentuk lower low lagi. Nah, lower low itu lebih rendah daripada low-nya ini. Nah, ini mulai ditarik sebagai trendline. Kemudian muncul lagi lower high lagi ya di sini, masuk lagi di trendline yang di sini. Kemudian dia nguji lagi dan membentuk lower low lagi di sini. Nah, di sini sebenarnya kita udah mulai waspada gini, karena ini udah trendline yang ketiga atau yang terakhir. Ternyata pergerakannya dia diuji dulu ya, masuk ke trendline yang di sini, sehingga ketika misalnya di sini kita masih bisa tenang, sebenarnya masih fase uptrend gitu. Tapi ketika dia breakdown di area sini di trendline yang ketiga, nah ini adalah fase kritikal untuk putar balik ya, dari fase uptrend ke downtrend gitu. Jadi ini sudah mulai turun ya, mulai downtrend di sini. Seperti itu implementasinya 2 teori Venn principle dan zigzag, gerakan zigzag tadi. Nah, kalau kita hilangkan Venn principle-nya, kadang-kadang teman-teman bingung ya, bagaimana cara menarik trendline tadi. Nah, ketika kita ketemu suatu saham yang membentuk high seperti ini, kemudian low gitu, lebih rendah ya, atau sama dengan yang di area sini, kemudian dia naiknya itu naiknya itu nggak sampai kenaikan yang tertingginya sebelumnya. Nah, ini udah kita indikasikan sebagai lower high. Kemudian turun lagi ternyata lebih rendah. Nah, ini sudah mulai waspada ya. Kemudian ternyata dia di sini putar balik, tidak sampai ini resist yang sebelumnya nggak sampai. Kemudian turun lagi. Nah, ini udah mulai fase downtrend gitu. Kalau misalnya nggak teman-teman bingung narik garis Venn principle-nya. Tapi lebih bagus kalau dikombinasikan keduanya ya. Jadi ketika udah
ada indikasi penurunan dan pantulan tapi tidak sampai ke resistnya, ini udah mulai curiga seperti itu. Ya di sini udah mulai fase downtrend, tapi ini reversal ya ke atas ya, jadi belum ini. Nah ketika dia breakdown ini sudah mulai downtrend seperti itu. Contoh yang kedua yaitu dari fase downtrend kembali lagi ke uptrend ya. Dari high-nya mulai fase downtrend-nya ini kan high-nya ya, high-nya kemudian dia turun sampai membentuk base ya. Base di sini paling rendahnya, low-nya saya bilang di sini low. Kemudian dia naik ya, lebih tinggi daripada low-nya ke sini, higher high-nya, kemudian di sini lower high-nya. Higher low-nya, karena dia lebih tinggi daripada yang di sini. Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Nanti saya jelaskan setelah yang ini. Kemudian ini higher high selanjutnya, ini lebih tinggi dari ini. Kenapa nggak di sini? Nanti saya jelaskan lagi ya. Nah ini yang trend line yang ketiga telah ditembus. Nah ini sudah mulai fase uptrendnya gitu. Jadi menilai uptrendnya bukan dari sini, tapi dari fan principle yang ketiga atau higher low yang kedua yang telah dibentuk. Seperti itu. Apa dia nggak di sini ya? Karena dia masih di area di sini ya, dia belum muncul higher high lagi ke atasnya. Seperti itu. Nah ini contoh sideways-nya. Untuk contoh sideways-nya itu biasanya kejadiannya di tengah-tengah tren ya. Jadi ketika dia uptrend kemudian dia sideways baru downtrend. Nah atau dia uptrend sideways melanjutkan uptrend lagi. Nah ini kasusnya dia uptrend kemudian sideways melanjutkan uptrend lagi. Biasanya fase-fase sideways seperti ini akan bertemu dengan resist kuat ya. Jadi di area sini kan sudah pernah diuji. Nah ini dia membentuk base dulu ya supaya kuat kenaikannya, baru dia melanjutkan kenaikan. Ini untuk contoh dari fase sideways-nya. Kemudian yang ini contoh fase sideways tapi dia breakdown ya, yang sebelumnya itu breakout ke atas ya, melanjutkan kenaikannya. Nah ini setelah dia rally naik kemudian dia mau turun tapi berpijak dulu ya, membentuk base dulu baru dia turun ya. Nah di sini lihat di high ada lower high ya di sini ya, karena dia nggak muncul di atas. Kemudian di sini lower high lagi, kemudian dia baru turun lagi ke bawah. Seperti itu untuk contoh sideways-nya yang breakdown ke bawah. Oke, materi yang kedua cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan tren saham yang naik, turun atau sideways yang kedepannya akan kita gunakan di technical analisa. Share jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih.